Pak Pendeta, kalau saya berprinsip yang penting Yesus, kan Yesus itu juru selamat saya, jadi tidak perlu lagi Yahweh. Itu sama saja kembali ke perjanjian lama, Pak Pendeta. Jadi karena saya murid Yesus, ya saya mengikut ajaran Yesus. Bagaimana menurut Pak Pendeta dengan pernyataan saya ini? Terima kasih, tolong dijawab ya Pak Pendeta. Yesus yang nama aslinya Yeshua HaMashiach memang juru selamat manusia. Saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ngamput tadi. Saya juga menggarisbawahi ucapan Pak Ngamput yang mengatakan, karena saya murid Yesus, ya saya mengikut ajaran Yesus. Amin, saya menyetujui. Nah, di dalam kitab perjanjian baru berbahasa Ibrani, di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, ayatnya mengatakan begini Pak Ngamput. Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Eloheka bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu atau Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, di ayat itu Yeshua juru selamat Pak Ngamput dengan tegas mengajarkan murid-muridnya, yaitu Bapak untuk mengasihi Yahweh loh Pak. Dan dalam kitab suci perjanjian baru tadi, yaitu Brit Kadasa Pak Ngamput, dipakai oleh orang-orang Yahudi Mesianik di Israel. Apakah kaum Mesianik, yaitu orang Yudaisme yang menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, salah dan kitabnya salah karena tidak sama dengan kitab terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang telah mengganti nama Yahweh menjadi Tuhan, sementara kata Eloheka yang seharusnya berarti Elohimmu atau Tuhanmu telah diubah oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menjadi Allahmu, yaitu sebagai sebutan, sementara Allah itu sendiri merupakan nama sesembahan lain yang seharusnya tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Lebih lengkapnya, terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, jika Allah itu dianggap sebagai sebutan, berarti ada Tuhan yang bernama Tuhan dong, karena di sana dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Untuk memperjelas, misalnya saya katakan, kasihilah Yakub pendetamu. Berarti kan Yakub itu nama, sedangkan pendeta itu sebutan. Bagaimana dengan terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan kitab Keluaran 34 ayat yang ke-23 yang berbunyi, 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu Tuhan. Tuhanmu itu menggunakan T-nya saja yang huruf besar, kemudian Tuhannya huruf besar semua. Jadi laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu Tuhan, Allah Israel. Kalau kata Allah di situ sebagai sebutan, berarti Tuhan huruf besar semua, itu nama sesembahannya Israel. Lalu pertanyaannya begini Pak Ngamput, sejak kapan orang Israel menyembah sesembahan yang bernama Tuhan dengan huruf besar semua? Apalagi dengan terjemahan di dalam kitab Kejadian 33 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan Allah Israel ialah Allah. Nah, kalimat Allah Israel ialah Allah menurut tata bahasa Indonesia yang baik artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel namanya Allah. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Ngamput, sejak kapan dan di mana orang Israel menyembah Tuhan yang bernama Allah? Sulit kan menjawabnya? Karena Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu namanya Yahweh. Dan Yahweh itulah yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang dulu dikenal dengan nama Yesus Kristus. Nah, sebagai murid Yeshua HaMashiach, seharusnya memang Pak Ngamput lebih taat kepada firman yang Yeshua ajarkan, daripada taat kepada terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang salah, karena menerjemahkan nama Yahweh menjadi Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua di perjanjian lama, dan Tuhan T-nya saja yang huruf besar, dan Allah A-nya saja yang huruf besar di perjanjian baru.
Lebih jauh dalam kitab Yohanan atau Yohanes 17 ayat 6 bagian A dikatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Perhatikan kata menyatakan, itu dari kata dasar nyata. Itu ucapan Yesua sendiri loh Pak Ngamput. Jadi Yesua telah membuat nyata namamu, yaitu nama Bapa Yahweh. Bukan membuat nyata sebutannya. Walaupun tidak salah juga menyatakan sebutannya. Tetapi bukan berarti mengguremkan atau menghilangkan nama Bapa Yahweh. Bukan Bapa Allah atau Allah Bapa yang dibuat nyata. Karena kata Allah Bapa itu tidak ada. Yang ada cuma Bapa saja. Jadi ada, selama ini kita kenal ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu tidak ada. Yang ada adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan Putra itu bukan berarti Tuhan yang brojoli, tetapi karena sebagai sebutan saja, karena pada saat itu Yesua sebagai Tuhan yang sedang berfirman kepada manusia. Jadi seperti anak ambarawa itu bukan berarti ambarawanya brojoli, tetapi itu istilah saja. Seperti putra Elohim atau anak Tuhan, itu bukan berarti Tuhannya punya anak. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Ngamput, Yahweh tidak perlu lagi karena ada di perjanjian lama. Coba Pak Ngamput tanyakan kepada pendeta Bapak, kenapa perjanjian lama yang katanya sudah tidak berlaku, kok masih dipakai untuk berkhotbah? Dan kenapa ada dan dijadikan satu dengan perjanjian baru? Karena Yeshua HaMashiach itu merupakan bukti kasih dari Bapa Yahweh kepada manusia yang tidak dikehendaki binasa. Jadi Yeshua HaMashiach itu wujud Yahweh yang bisa dilihat manusia, karena Yeshua HaMashiach itu menyatakan di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 14 ayat yang ke-9 yang berbunyi, Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena Yeshua HaMashiach itu Elohim atau Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 yang berbunyi, Dan kita mengetahui bahwa Putra Elohim sedang datang, dan dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi, supaya kita dapat mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar. Di dalam putranya Yeshua HaMashiach, dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Maka Yeshua HaMashiach mengatakan dalam kitab Injil Yohanan 14 ayat yang ke-6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi di sini Pak Ngamput, antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak boleh dipisahkan. Bagaimana Pak Ngamput? Bisa dipahami? Silakan jika mau bertanya lagi. Bisa dipahami Pak Pendeta. Terima kasih untuk penjelasannya yang sangat jelas bagi saya Pak Pendeta. Untuk sementara cukup satu dulu, ini aja Pak Pendeta dari pertanyaan saya. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta. Kiranya Tuhan selalu menyertai Pak Pendeta Yakub beserta dengan keluarga. Amin. Puji Bapak Yahweh, jika Pak Ngamput sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bapak Yahweh memberkati Bapak dan keluarga. Haleluya.